Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Andes Iskandar MPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 16 Palembang. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang teks hasil observasi. Materi ini dikhususkan kepada siswa kelas 10 terutama kelas 10 PS 3, 4, dan 5. Semuanya pada siswa kelas 10 IPS 3, 4, 5. Inilah materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Judulnya teks hasil laporan observasi. Kalau kita lihat dari judulnya, teks laporan hasil observasi. Jadi kita bicarakan dulu masalah judul. Teks itu sama dengan karangan, sama dengan tulisan, atau sama dengan karya tulis. Nah, laporan adalah sesuatu yang kita laporkan. Hasil adalah sesuatu yang sudah kita laksanakan. Observasi berarti pengamatan. Nah, jadi kalau kita gabungkan berdasarkan judul tadi, teks laporan hasil observasi adalah karangan yang kita buat hasil dari kita mengamati. Ya, itu dari segi judul. Jadi kalau kita jabarkan secara definitif, teks laporan hasil observasi adalah karangan yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek. Ya. Apakah benda, apakah hewan, atau tumbuhan, atau manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam sekitar kita. Jadi kita amati apa saja yang ada di sekitar kita ini. Ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan observasi ini. Jadi observasi ini harus menggambarkan secara detail, atau sering kita sebut dengan deskripsi. Jadi bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu yang akan kita laporkan itu dalam bentuk tulisan. Deskripsinya, gambaran bentuknya, cirinya, sifatnya, dan lain-lain sebagainya yang bisa kita laporkan. Misalnya kita observasi ke kantin, observasi ke ruang OSIS, observasi ke musola, observasi ke ruang guru, observasi ke ruang TU, atau observasi ke kelas masing-masing. Nah, jadi tugas kita adalah mengamati secara detail, ya. Kalau ruangan berapa ukurannya, bagaimana bentuknya, catnya seperti apa, dalamnya bagaimana, apa saja isinya, berapa banyak isinya, bagaimana kondisi isinya. Begitu juga di luarnya. Nah, setelah kita amati secara detail dari hasil pengamatan tadi, kita coba klasifikasikan mana kita yang dahulukan. Yang kita dahulukan, kita laporkan itu adalah sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi kalau kita berada di luar, berarti yang bagian luar dulu, baru masuk ke bagian dalam. Atau kita ambil secara vertikal dari yang umum menuju ke khusus. Jadi kalau misalnya kita akan buat laporan observasi tentang ruang kelas, berarti kita berbicara dulu SMA 16, berapa ruangannya apa saja, bagaimana kita menuju ke kelas yang akan kita observasi itu. Nah, baru kita masuk ke. Jadi itu mengenai teks laporan observasi. Berikutnya akan saya sampaikan juga ciri teks
laporan hasil observasi itu. Teks laporan hasil observasi isinya itu bersifat informatif. Jadi kita memberikan informasi. Informasinya itu harus komunikatif, harus bisa mudah dipahami, kemudian bersifat objektif. Jadi kalau kita lihat bagus, laporkan bagus, kalau jelek laporkan jelek. Jangan misalnya yang bagus dijelekkan atau sebaliknya yang jelek dibaguskan. Jadi kita tidak objektif. Jadi teks laporan observasi itu sifatnya itu informatif, komunikatif, dan objektif. Nah, apa sebenarnya fungsi teks hasil laporan observasi ini? Ya sesuai dengan sifatnya tadi, memberitahu, menginformasikan, ya, menjelaskan secara detail, ya, terhadap objek yang kita observasi tersebut. Nah, hasil laporan ini akan dibaca sehingga pembaca akan mendapat gambaran tentang hasil observasi kita itu. Kemudian tujuan. Apa tujuannya? Jadi tujuan kita melakukan observasi itu mungkin ada penyebab mengapa kita harus membuat observasi. Apa karena memang keinginan kita sendiri atau keinginan orang lain atau kita mendapat tugas. Misalnya nanti Bapak tugaskan kamu untuk membuat laporan hasil observasi kamu tentang musola yang ada di sekitar kamu atau pos kamling yang ada di sekitar kamu. Ya. Kemudian strukturnya. Bagaimana struktur teks laporan hasil observasi? Setiap teks itu memiliki struktur dan unsur pembangun. Nah, begitu juga dengan teks laporan hasil observasi ini. Strukturnya, yang pertama kita sampaikan pernyataan umum yang berisi pengantar yang akan kita sampaikan. Kemudian kita deskripsikan bagian-bagian, ya. Seperti tadi kan, bagian luar baru bagian dalam. Harus secara detail. Kemudian struktur yang ketiga itu adalah manfaat. Nah, artinya hasil laporan kita itu harus ada manfaat. Jadi kita menulis harus memberikan manfaat kepada pembaca. Jangan tulisan kita itu membuat satu kontradiktif, pertentangan atau perpecahan atau menimbulkan sara. Kita pilihlah yang bermanfaat yang dapat menggugah atau menambah inspirasi. Maka itu kalau kita menulis ya harus yang ada manfaatnya. Nah, saya kira mungkin ini dulu ya pengantar pertama sebagai perkenalan khususnya kepada siswa kelas 10 IPS 3, 4, dan 5. Tolong video yang saya sampaikan ini mohon di subscribe, ya, di like dan dibagikan kepada teman-teman yang lain yang kira-kira akan bermanfaat mengenai apa itu teks laporan hasil observasi. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dengan WA grup kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.